tentang sejarah Muslimin di Andalusia ya. Hadirin sekalian, saya ingin mengangkat tema tentang Andalusia kemarin, Palestina hari ini. Ini luar biasa, Pak. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan saya banyak slide yang mau saya tampilkan, dan insya Allah hari Ahad besok pagi saya ke Andalus. Ahad pagi saya berangkat ke Maroko, nyebrang Gibraltar ke Andalus, Portugal, Napaktilas, sejarah peradaban Islam, Pak. Nah, saya ingin berbagi ini renungan saya pribadi ya. Hadirin sekalian, itu umat Islam, Pak, ada di semenanjung Iberia yang ketika Islam datang ke sana dikenal dengan Al-Andalus. Al-Andalus itu berapa lama? Kurang lebih sekitar 8 abad, 800 tahun. Lama tidak? Spanyol sekarang ini, Pak, modern ini belum 4 abad, Pak. Betul tidak? Tapi muslimin di sana ada 800 tahun. Subhanallah. Ya. Apa yang membuat saya pribadi sebagai pengkaji sejarah peradaban Islam yang belajar sejarah dari otodidak sampai di bangku kuliah formil sampai jenjang pasca sarjana, gak habis pikir. Ya. Kok bisa umat Islam hilang, Pak? Ini baru kemarin, belum lama, Pak. Muslimin ada lagi di Andalusia. Itu pun sedikit sekali itu. Kalah sama muslimin yang ada di Amerika, di Inggris. Bahkan masjid-masjid sekarang di Amerika banyak berdiri masjid, Islamic Center. Di Inggris banyak. Tapi di Spanyol, di Andalusia itu nggak ada, Pak. Baru sekarang muslim berjuang ingin membangun masjid. Dulu ribuan di Sevilla itu masjid, ribuan. Nggak ada satu, baru sekarang berjuang lagi membangun masjid. Itu pun kecil dan dibatasi geraknya. Ya, luar biasa. Hilang. Jadi tahun 711 Masehi Islam datang, berakhir dengan runtuhnya Granada 2 Januari 1492 abad 15. Satu abad berikutnya proses pembersihan ya Andalus atau Spanyol sekarang kita mengenalnya dari muslimin, sehingga abad ke-17 tidak ada Islam, tidak ada muslimin satupun juga. Ini enggak terjadi di belahan bumi manapun yang ada Islam masuk ke sana, Pak. Ini luar biasa ini. Maka seorang pengkaji peneliti sejarah Andalus, di antaranya Profesor Dr. Raghib Asirjani dalam kitabnya Qissatul Andalus, Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Ali Al-Hijji yang 50 tahun waktunya didedikasikan untuk mengkaji, meneliti sejarah Islam di Andalus. Dan masih banyak lagi. Geleng-geleng kepala, Pak. Subhanallah. Islam sampai ke Andalus sama seperti Islam sampai ke Nusantara ini, sama itu. Di fase kekhilafahan Daulah Bani Umayyah, Islam itu sampai ke semenanjung Iberia ya, yang kemudian ketika muslimin menaklukkan menjadi Andalus, dari kata Vandalusia, Vandal itu bangsa Vandal yang tinggal di sana. Ya Allah ya Rabb, muslimin itu, Pak, akhir abad pertama tahun 92 Hijriah itu sudah masuk ke Andalus. Tapi muslimin ke kita ini, Pak, jejaknya itu sudah ada surat penyurat Raja Sriwijaya itu dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Berarti itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 40 atau 50 Hijriah, lebih awal. Lebih kuat lagi ditemukan surat penyurat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ya, di negeri ini belum ada, nggak ada berdiri kekhilafahan gitu ya, gede besar, nggak ada. Tapi di Andalusia berdiri kekhilafahan Umayyah di Andalus yang didirikan oleh Abdurrahman An-Nasir. Ya, dia resmi mengumumkan kekhilafahan. Ya, abad keempat tuh kekhilafahan itu puncaknya. Subhanallah, habis nggak ada satupun. 4 abad tuh nggak ada muslimin, nggak boleh orang Islam masuk ke Iberia, ke Spanyol, nggak ada muslimin. Baru kemarin masjid itu kecil, nggak besar, Pak. Di Cordoba itu jantung peradaban, di mana kampus pertama di dunia didirikan, itu Masjid Jami Kurtuba, Mezquita sekarang ini, katedral itu bangunannya masih asli karya muslimin itu. Subhanallah. Itu berapa dibangunnya? 300 tahun kurang lebih. Paling besar, paling megah di masa dulu. Masjidil Haram nggak seperti itu. Kalah, Baghdad kalah sama Cordoba. Hilang, nggak ada. Bahkan sejarawan yang ingin kembali menggali sejarah dengan benar pun habis itu, nggak diberikan ruang. Baru sekarang saja muslimin bisa masuk lagi itu. Dan ternyata itu yang sekarang dialami Palestina, mirip. Maka Syekh Profesor Dr. Ragib Assirjani menyampaikan, Andalusia kemarin, Palestina hari ini, gitu loh. Sekarang saya bertanya, Pak, 8 abad muslimin di Andalusia sekarang ketika jatuh ke tangan orang-orang Katolik itu, apa ada upaya muslimin untuk mengembalikan Andalus kepada muslimin lagi? Ada tidak? Sudah lupa. Tanya anak muda sekarang, kalau berbicara tentang Spanyol, Barcelona, Madrid, Sevilla, yang terbayang apa? Sepak bola. Betul. Dulu muslimin 8 abad azan berkumandang 5 waktu, setiap jengkalnya dipakai sujud, masjid ribuan. Sekarang nggak ada satupun. Dan ternyata itu juga yang sekarang ada di negeri kita. Kalau kita mau belajar, Pak, hanya kita tidak gitu loh. Siapa yang menjamin 50, 100 tahun ke depan masih ada Islam di negeri ini? Betul tidak? Belajar. Karena faktor penyebab keruntuhan ada, termasuk faktor penyebab kebangkitan pun ada, tarik menarik. Sudah Isya ya? Sudah. Saya tadi mau ngebahas. Yang mau ikut pada Isya saya sampaikan. Sesuai ada acara, tapi enggak panjang. Ini saya sampaikan banyak data-data, peta segala macam. Kita akan bahas termasuk 8 abad itu bagaimana sejarawan membagi sejarah Andalusia. Biar kita mudah membacanya, Pak. Ya. Insya Allah ya, ba'da Isya kita akan lanjutkan. Nanti ada slide yang saya tampilkan. Ini mukadimah sajalah. Ya, saya greget sekali gitu ya. Karena sekarang orang sama hampir tidak peduli dengan Palestina. Kenapa saya semangat, Pak, untuk tiap tahun berangkat ke Palestina, bisa sampai 3 kali setiap tahun, ke Andalusia, mau belajar. Sebisa kuliah sejarah, mau belajar. Jangan sampai terjadi di negeri ini gitu loh. Ya. Andalusia kemarin, Palestina hari ini. Insyaallah ya, ba'da Isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andalusia kemarin, Palestina hari ini. Baik, ikhwani fillah. Jadi berbicara tentang Andalusia ini mengingatkan hari ini apa yang sedang terjadi di Palestina. Sekarang perlahan tapi pasti muslimin sudah mulai melupakan Palestina. Ya. Dan mirip apa yang dilakukan orang-orang Zionis Israel itu terhadap muslimin di Palestina, sama sebagaimana dahulu orang-orang Katolik di Andalusia.
sampai umat Islam tidak ada satupun muslimin yang tinggal di sana sampai sekitar tahun 70-an, Pak. Baru kemarin itu, belum lama Islam kembali terlihat napasnya lagi di Andalusia itu. Ya, ini pelajaran untuk kita, jelas tidak? Pelajaran. Na'tabir minat tarikh. Kenapa? Karena ada ungkapan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah akan berulang. Kalau kita mempelajari sebab-sebab kebangkitan Islam dan penyebab jatuhnya, bangkit dan runtuhnya suatu peradaban itu, kita akan dengan mudah membaca ya apa yang terjadi di Palestina, termasuk negeri kita ini, Pak. Ya. Siapa yang menyangka di mana kekhilafan Islam yang sangat besar pengaruhnya terhadap dunia, tidak akan Eropa seperti sekarang kalau ya muslimin tidak menaklukkan Andalus. Dan sekarang mulai terbuka, sejarah diungkap, sekian abad kan luar biasa itu kezaliman yang dilakukan oleh pihak gereja ya. Dan kita akan luruskan makna Reconquista itu seperti apa maknanya. Karena bahasa mengambil kembali wilayah muslimin yang dahulu wilayah mereka gitu. Ya. Dari penjajahan. Nah, ini kalimat orang-orang barat. Muslimin tidak pernah menjajah. Ya. Kalimat yang diberikan oleh Al-Quran, Nabi yang mulia melakukan, para sahabat tabi'in terus sejak sejarah itu, namanya Al-Fathu, jamaknya futuhat. Apa artinya itu? Membuka, pembukaan. Bahasa kita menerjemah penaklukan. Ini kurang tepat sebenarnya. Yang tepat ya Al-Fathu itu. Terbatas kosakata kita menjadikan Al-Fathu, futuhat, dengan terjemahnya penaklukan, padahal tidak pas. Kalau kita membaca konteks muslimin membuka suatu wilayah. Dan sekarang sejarawan Eropa termasuk sejarawan Spanyol mengakui itu. Sekarang sudah mulai mereka ingin mengenalkan sejarahnya seperti apa ya. Karena yang sekarang ada di sana itu kalau diteliti itu sebagian besar tuh masih keturunan muslimin yang dulu ada di Andalus. Jadi kalau Spanyol mau menggali sejarah di masa lalunya, sejarah klasik, ya muslimin pasti jejaknya 8 abad, bayangkan. Cuman ditutupi. Dan beberapa ulama sejarawan muslim yang mencoba menggali itu biasanya pulang tinggal nama itu. Seperti beberapa sejarawan muslim yang terkenal, Pak, yang menghabiskan waktu, meninggalnya itu misterius, tidak mudah mengungkap. Tapi sekarang zaman keterbukaan, betul tidak? Dengan mudah kita menggali gitu. Alhamdulillah. Saya antum semua hidup di zaman sekarang ini. Sayang kalau tidak melek sejarah, betul tidak? Karena apa yang terjadi di Andalus kemarin, sekarang yang kita lihat di Palestina. Dan sangat mungkin itu pun bisa terjadi di negeri kita. Ya. Taib. Hadirin sekalian, sejarah Islam di Andalusia yang hampir 8 abad lamanya itu nggak mungkin kita fahami dengan benar tanpa merujuk kepada para sejarawan secara umum, sejarawan muslim secara khusus yang menghabiskan waktu, menghabiskan usianya untuk berkhidmat dengan mengkaji, memperdalam tentang Andalus ini, Pak. Kenapa? Karena sekarang muslimin melupakan. Sekarang tadi saya tanya, betul tidak? Siapa yang
ada kerinduan, keinginan serius fokus mengembalikan Andalus ke pangkuan muslimin. Nggak ada Pak, lupa Pak. Ya, termasuk Palestina sekarang ini, karena ada tanah suci saja di sana. Tetapi pelan pasti itu mengarah ke sana, karena sering ke sana Pak. Tidak sering, beberapa kali lah. Ya, setahun bisa 2 sampai 3 kali. Ya, pulang dari Andalus itu tanggal 29 November saya ke Palestina. Terus ya. Sekarang saya agak mengurangi malah ke Mekah Madinah itu. Saya fokusnya ke sini nih. Sedang riset Pak. Saya punya tulisan nanti tentang ini nih, materi ini. Apa itu? Andalusia kemarin, Palestina hari ini. Insya Allah nanti terbit jurnalnya ya. Nanti bisa dibaca nanti. Insya Allah jadi buku nanti. Mohon doanya. Baik. Kita lihat sekarang. Hadirin sekalian, kalau berbicara tentang Andalus saat ini Pak, saat ini ya, mohon maaf, saat ini dia. Andalusia pada zaman modern ini adalah sebuah provinsi di sebelah selatan Spanyol. Kecil. Sekarang menjadi 8 kota. Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, Malaga, dan Sevilla. Provinsinya apa? Di Sevilla. Di lisan Spanyol tulis Sevilla, bacanya Sevilla. Ya. Apakah dulu seperti ini? Tidak. Ini bagian kecil sekarang. Andalusia, dulu Al-Andalus. Ya, jadi bukan Andalusia. Dalam literatur sejarah Islam itu kita menemukan Al-Andalus. Bukan Andalusia, bukan, tapi Andalus. Ya. Seperti apa luasnya? Nah, ini dia nih. Ternyata berbicara tentang Andalus, Al-Andalus, yang sekarang sebagian besar Spanyol dan Portugal, bahkan sebagian Perancis. Ya. Itu dulu itulah Andalus gitu loh. Luas sekali. Sekarang dipersempit. Jadi hanya wilayah selatannya saja gitu. Ya, wilayah selatan. Dengan nama Andalusia. Nama sekarang. Dulu dalam literatur Islam namanya Al-Andalus. Beda tidak? Beda, Pak. Ya. Nah, sekarang yang menjadi Spanyol. Nah, ini Lisbon ini nih yang masuk wilayah Portugal itu muslimin. Portugal Pak itu muslimin Pak dulu, sekian lama. Gak main-main hadirin sekalian. Yang terakhir itu Granada, Gharnatoh, ini yang terakhir. Ya, sebagai benteng pertahanan muslimin yang runtuh 2 Januari 1492. 800 tahun dari tahun 711. Subhanallah, 8 abad. Apakah berakhir? Tidak. Dengan runtuh Granada masih ada 1 abad lebih, muslimin masih ada, cuman tadi sudah tidak punya lagi institusi pemerintahan muslim, sudah tidak ada. Ya, nggak ada lagi. Makanya 1 abad itu luar biasa itu. Sampai akhirnya 1609 sudah tidak ada muslimin satupun di mana? Di Andalusia. Luar biasa ya. Ini luar biasa. Gak kepikiran. Kekhilafahan di sini loh. Pusat peradaban dahsyat sekali ini bisa hilang. Nah, ini harus kita ungkap sejarah ini, Pak. Tidak mudah. Ya, tapi harus kita ungkap. Dan sekarang sudah mulai banyak ditemukan manuskrip. Kalau dalam kajian sejarah itu menemukan manuskrip itu ya
makhtutat untuk heuristik itu, itu kayak menang naon gitunya, kayak dapat anugerah besar gitu ya, rezeki. Senang sekali itu di abad-abad itu, karena harus sumbernya primer ya. Tidak, sekarang dulu bangga kebayang, sekarang mah terbayang gitu, banyak sekali, mudah mencari sumber, apalagi kalau bisa bahasa Arab ya, itu gampang. Karena di masa keemasan muslimin di Andalus itulah banyak para ilmuwan, betul tidak? Tidak hanya ulama loh, catat, ilmuwan, sains, teknologi itu berkembang pesat, terutama di masa Abdurrahman Ad-Dakhil sang muassis, dan nanti Abdurrahman An-Nasir. Ini Uyut, itu Cicit, orang-orang hebat semua, luar biasa. Dan saya pribadi sangat terinspirasi, senang membaca kisah Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu ajib itu. Antum kenal tidak nama ini? Namanya Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hisham ibn Abdul Malik. Pernah mendengar nama ini, Abdurrahman Ad-Dakhil? Sudah baca antum biografinya? Baru baru dengar namanya ya? La haula wala quwata illa billah. Orang-orang hebat nih, sayang jangan sampai kita tidak kenal mereka, betul tidak? Jangan sampai. Saya, Bapak Ibu, membangun pesantren ya, dari nol sampai sekarang Allah berikan kemudahan. Kalau tidak membaca Abdurrahman Ad-Dakhil sudah nggak semangat, Pak. Ya, saya baca tuh motivasi luar biasa. Ini singkatnya ya, ini orang luar biasa. Bayangkan usia 19 tahun tuh jadi apa namanya, dicari oleh, ya kan, perebutan dari Umayyah oleh Abbasiyah itu, di kudeta itu kan luar biasa. Itu memang kita akui dalam sejarah kita ada sejarah kelamnya. Sejarah mencatat dengan tinta apa? Tinta hitam. Kan tinta merah ya. Sejarah berdarah kita akui, kita sampaikan ada dalam sejarah Islam itu. Ya. Habis dari klan Bani Umayyah itu oleh Abbasiyah. Kecuali Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Bayangkan dari Damaskus Suriah itu jadi DPO apa itu? Jadi buronan gitu ya. Dari Damaskus, kebayang tidak Damaskus di mana? Kebayang tidak? Kebayang tidak? Ini saya perlihatkan ya. Kita kebayang gitu kok, sambil kurus lihat peta sejarah mah ya. Sebentar. Nah nih. Ini apa namanya? Oh, kepotong ya. Coba disesuaikan terus. Bukan. La, khata. Ini jadi nggak fokus, ini nggak enak lihat. Bukan ada gitu. Ya, sip. Sudah. Oke. Kita lihat. Ini apa namanya? Benua apa ini? Ini benua apa ini? Benua Afrika. Afrika ini apa? Eropa. Spanyol ini. Andalus. Di mana Islam, di mana di sini nih? Ini Turki. Ya. Dari sini. Hadirin sekalian, apa yang menarik, Pak? Abdurrahman Ad-Dakhil itu dia lari dari Andalus, Syria sekarang itu Damaskus, kemana? Ke Palestina. Itu kan satu daratan, ke Palestina. Saya pernah menelusuri jejak ini pakai mobil, nyebrang, Pak, terus dari Palestina kemana? Ke Mesir. Kalau sekarang itu naik mobil dari Baitul Maqdis itu sekitar 9 atau 10 jam naik bis. Itu kita menelusuri Laut Merah terus sampai ke perbatasan namanya Toba atau Taba. Ini nanti kalau membahas perang salib
Salahuddin Al-Ayyubi itu kenapa dari Mesir, maksudnya kebaca gitu loh, harus terbayang ya. Dikejar tuh sampai ke Mesir, dari Mesir kemana? Terus ke Tunis, Aljazair, dan ke ujung Maroko, Maghrib Al-Aqsa. Itu istilahnya itu Maghrib Al-Aqsa itu penghujung bagian barat di sini nih. Berapa lama? 5 tahun dikejar-kejar, Pak. Masih muda loh. Ini luar biasa ini. Nyebrang, Pak, orang ini nyebrang ke sini nih, karena masih ada kan. Dulu nggak kayak sekarang, informasi nggak cepat sampai kan, lama gitu. Masih ada loyalis Bani Umayyah di sini. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil yang selamat itu masih usianya berarti udah 24 tahun itu waktu itu. Nyebrang, dia membangun di sini. Subhanallah. Dia membangun peradaban Islam yang usianya 8 abad. Itu anak muda, usia berapa? 24 tahun. Dikejar-kejar, luar biasa itu perjuangan yang dahsyat itu. Kalau dibuat sinetron, film menarik itu. Mancan Ayah. Ya, saya dengar akan dibuat oleh Qatar. Qatar itu mau buat nanti film. Qatar itu kan sekarang sedang konsen itu. Kayak film Umar itu Qatar yang buat. Film-film sahabat itu saya bagus. Nah, dia akan buat film apa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil, bagus sekali. Menarik, Pak. Dia membangun di sini. Itu orang luar biasa. Ya, kembali. Baik. Untuk memudahkan, para sejarawan membagi sejarah Andalus ini ke beberapa bagian. Biar mudah saja ya. Oke, kita lihat. Yang pertama apa? Yang pertama disebut dengan Ahdu Fathil Andalus. Periode penaklukan Andalus. Berapa lama berlangsung? 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. 4 tahun itu Iberia itu muslim. Tapi mereka untuk mengambil muslim itu ratusan tahun. Dengan cara-cara yang biadab. Ya, muslimin tidak. Ya. Dari tahun 92 sampai 96 Hijriah, ini penghujung abad pertama Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 711 sampai dengan 715 Masehi. 4 tahun ini fase penaklukan. Ya, nanti ada nama-nama kunci, antum kenali ya. Pada fase ini apa? Ini dia nih. Siapa saja mereka? Kenali. Pertama, Uqbah bin Nafi', tabi'in. Lahir di masa Nabi, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Itu tabi'in saja disebutnya. Uqbah bin Nafi', ini orang-orang hebat semua ini gitu. Ya. Yang kedua, Musa bin Nusair. Ini gubernur Bani Umayyah untuk wilayah Afrika. Ada 3 gubernur hebat di masa itu. Ya. Di antaranya Musa bin Nusair. Antum dengar nama ini? Atau asing juga baru dengar? Ya, memang kalau nggak bahas Andalus ini, ya itulah sejarah yang terkubur ya. Kita asing dengar, pada orang-orang hebat semua, Pak. Al-Walid bin Abdul Malik, pernah mendengar nama ini? Al-Walid bin Abdul Malik siapa? Siapa? Beliau yang mengizinkan sebagai khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal semangat jihad dan penaklukannya itu, dan pembangunan besar-besaran terjadi di masa beliau, termasuk Masjidil Aqsa, komplek Baitul Maqdis yang kita kenal sekarang. Ada ikon Masjid Dome of the Rock, Qubatus Sakhra, Jami' Al-Qibli, Marwani, dan semua itu di masa Al-Walid bin Abdul Malik dibangunnya. Ya, dan jejak peninggalan Bani Umayyah di mana-mana tuh bangunan tuh luar biasa, hebat. Dasar sekali, Pak. Ya. Dia yang mengizinkan. Siapa lagi berikutnya? Tharif bin Malik. Setahun membaca situasi Andalus. Ya. Baru kemudian Tariq bin Ziyad sang eksekutornya.
Nah, kita kenalnya ini doang kan? Ini kenal. Ini salah seorang saja. Tariq bin Ziyad ini dia panglima perangnya Musa bin Nusair. Ya, ini orang luar biasa. Karena keikhlasan, semangatnya untuk mendakwakan Islam, Allah abadikan sampai sekarang. Ada selat yang menghubungkan antara benua, yang memisahkan benua Afrika dan Eropa itu namanya Selat Gibraltar. Itu bahasa lisan Spanyol. Orang Barat manggilnya begitu. Kita menyebutnya Jabal Tariq, Gunung Tariq. Tariq bin Ziyad nggak dirubah sampai sekarang. Tapi ada tidak nama Rodrik? Itu kan Raja Zalim. Nggak ada juga surat Rodrik. Nggak ada orang Spanyol, orang Eropa tuh benci mendengar nama ini. Itu Raja Zalim itu. Ada nggak diabadikan tempat Rodrigo? Nggak ada. Tapi Jabal Tariq sampai sekarang ini masih ada. Ini cara Allah mengabadikan seseorang karena jasanya. Ya, Tariq bin Ziyad. Oke, ini 3 nama yang penting yang harus dikenal ya. Sebentar lagi hari kita lagi, mohon maaf. Selanjutnya, setelah 4 tahun penaklukan, yang kedua ada namanya Ahdul Wulat. Periode para gubernur ini berlangsung 42 tahun. Dari tahun 96 sampai dengan 138 Hijriah, atau dari tahun 715 sampai 756 Masehi. Apa maknanya? Jadi Andalus yang baru dibuka ditaklukkan itu secara administrasi itu masuk ke wilayah Daulah Bani Umayyah di Damaskus, ibu kotanya, ya, di bawah Bani Umayyah. Jadi yang mengangkat, memberhentikan para gubernur itu di wilayah ini Bani Umayyah. Ada 20 gubernur, ada 22, tapi 2 orang ini menjabat kembali gitu. Ya. Dan yang pertama yang menjadi gubernur setelahnya penaklukan ketika Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair kembali ke Damaskus, namanya Abdul Aziz bin Musa bin Nusair. Siapa beliau? Putranya Musa bin Nusair. Ini luar biasa. Ini fase di mana ya kan transisi ya. Tidak mudah ini mempertahankan gitu. Luar penguatan dakwah begitu. Yang ketiga namanya Ahdul Imarah, periode keamiran. Maksudnya keamiran Umayyah. Kenapa tidak langsung khilafah? Etikanya begitu. Kenapa? Karena sudah ada Daulah Bani Abbasiyah. Wah, ini bahaya kalau mengumumkan juga khilafah, bahaya. Nah, itu hebatnya. Siapa yang punya jasa besar tadi? Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, Abdurrahman ibn Hisham ibn Muawiyah bin Hisham, orang hebat. Dia yang mengasas. Ini sudah hampir mau runtuh nih. Ya pasti pengaruh lah. Ketika Umayyah di kudeta Abbasiyah itu pengaruh. Masuklah Abdurrahman Ad-Dakhil, membuat kembali terkendali, dan dia mengasas peradaban di sini. Subhanallah. Bayangkan 178 tahun di masa beliau lah ibu kota di Cordoba itu membangun masjid yang kita kenal sekarang ini. Itu kan 3 abad membangun masjid itu. Ntar lagi ya. Yang keempat apa? Ahdul Khilafah, periode kekhilafahan Umayyah di Cordoba. Ini berlangsung 84 tahun, dari tahun 316 sampai 400 Hijriah atau 926 sampai 1009 Masehi. Kenapa? Karena Abdurrahman An-Nasir itu cicit dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia mengumumkan boleh baca peta kondisinya. Ketika itu sudah ada mengumumkan di Maroko itu ada Daulah Fatimiyah, khilafah Syiah itu. Abbasiyah itu hanya nama saja, sudah kayak boneka begitu, sudah nggak ada kekuatan. Ya, de factonya iya, tapi de jure sudah tidak. Makanya kata Abdurrahman, aku lebih berhak kalau begitu. Maka diumumkan kekhilafahan Umayyah. Itu puncak keemasan. Luar biasa ini ilmu pengetahuan di sini, sains, teknologi luar biasa. Pecah. Setelah itu turun
Periode kelima namanya Ahadul Muluk wa Tawaif, periode kerajaan-kerajaan kecil, berlangsung 84 tahun dari tahun 400 sampai 484 Hijriah yang bertepatan 1009 sampai 1091 Masehi. Yang tadinya satu kesatuan, satu saja, kekhilafahan Umayyah di Cordoba, Islam, terpecah jadi puluhan kerajaan, bayangkan. Nah, di sini ada pengkhianatan. Nah, mulai kita bahas. Yang keenam, periode Daulah Al-Murabitun. Udah mau kalah nih Daulah Murabitun dari Maroko masuk karena dimintai tolong oleh siapa? Oleh Bani Abbad yang di Sevilla. Udah habis? Oke, sebentar ya, sebentar tanggung. Al-Murabitun ini majelis taklim yang bermetamorfosa menjadi kekuatan politik, bikin daulah. Nah, ini Murabitun. Ini nggak banyak beberapa orang yang suka ngaji ngumpul ngariung gitu. Ini awalnya dari sini, orang-orang soleh. Oke. Ketujuh, Al-Muwahhidun 100 tahun. Yang kedelapan, Granada. Terakhir ini hampir 3 abad, 277 tahun sampai runtuh. Ada yang, kalau saya memasukkan ini yang ke-9, ini saya pribadi memasukkan apa, periode inkuisisi atau genosida ini di sini. Jadi setelah runtuh itu kan masih ada umat Islam. Hampir 117 tahun itu terus dikejar sampai puncaknya itu di garis pilihan. Masuk Kristen atau dibunuh atau keluar. Nah, itulah. Maka mulai abad 17, 1609 sudah nggak ada muslimin di Andalusia. Baru ada lagi kemarin itu. Belum lama. Taib, mohon maaf ini sudah habis waktunya ya. Saya tidak tahu juga kalau ada kegiatan mabit ya. Baik, cukup hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita belajar dari sejarah agar kita bisa mengambil ibrah. Mohon doanya ya. Sebentar. Mohon doa, insyaallah Ahad besok subuh saya berangkat ke Maroko, nyebrang Gibraltar ke Andalus ke Portugal. Nanti sebelum ke Palestina ada satu pertemuan dengan saya, insyaallah. Kita akan jelaskan ya seperti apa Andalus, dan tadi tema besarnya Andalusia kemarin, Palestina hari ini. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.